I I'm Atomic. Yo, akhirnya kita dapat kesempatan buat update Kage no Jijutsu lagi. Terima kasih buat yang sudah sabar menunggu. Oke, pengumuman buat kedepannya, cerita lanjutan dari Kage no Jijutsu akan diambil berdasarkan manganya. Karena merangkum LN sangat merepotkan ya. Dan saya sendiri tidak terlalu suka membaca LN sebenarnya. Tapi tenang saja, karena ceritanya sejauh ini 99% akurat kok dengan LN-nya. Nah, nanti kalau pembahasan di channel ini sudah mengejar, kita akan pertimbangkan lagi buat lanjut LN-nya. Oke, melanjutkan cerita kemarin yang mana Claire dan Mary bermaksud menyusup ke Menara Crimson guna menyelamatkan Chit Kage no yang disangka Claire ditangkap dan diculik. Di sisi lain, Chit yang sudah berganti wujud menjadi Shadow juga menuju ke pusat Menara Crimson. Di halaman awal, kita melihat bawahan Crimson melaporkan kalau tumbalnya sudah siap. Di sini diketahui kalau tujuan Crimson adalah untuk menghidupkan kembali Ratu Elizabeth. Namun ia masih menunggu hingga bulan sudah berwarna merah sepenuhnya. Crimson menanyakan progres pembasmian kota, dan itu berjalan dengan lancar. Tapi sepertinya telah muncul pemberontakan. Crimson mengira itu dari organisasi Spellsword. Tapi bawahan Crimson mengatakan kalau mereka itu bisa ditangani. Hanya saja 3 orang ini akan merepotkan. Yang pertama adalah penguasa Menara Putih, Sang Yoko Yukime. Yang kedua, penguasa Menara Hitam, Sang Tiran Juggernaut. Crimson menanggapi kalau itu bukan masalah. Yang penting apapun yang terjadi, jangan sampai mereka masuk dan menggagalkan upacara pembangkitan. Karena selama Ratu berhasil bangkit, maka kemenangan akan otomatis di tangan mereka. Kemudian Crimson lanjut menanyakan orang ketiga. Bawahan itu mengatakan kalau orang ini berhasil untuk membabat habis gol sendirian dan mengalahkan semua pasukan vampir mereka. Namanya adalah Shadow. Bawahan itu merasa kalau orang ini akan menjadi ancaman terbesar untuk mereka. Di slide selanjutnya, kita melihat monolog dari Chit. Ia mengatakan kalau untuk menjadi penguasa Shadow, kekuatan dan kecerdasan saja tidaklah cukup. Ia membutuhkan kestabilan finansial. Chit mengutarakan keinginannya untuk hidup selama setidaknya 300 tahun dan tetap menjadi pewaris Shadow meski sudah berjenggot putih dan beruban. Chit sudah beberapa kali ya terbantu oleh perusahaan Mitsugoshi, tapi membelanjakan uang dari usaha dan keringat sendiri jauh lebih menyenangkan bagi Chit. Di slide selanjutnya kita melihat senyum jahat Chit setelah merampas banyak uang dari para ghoul. Tidak jauh dari sana kita melihat Spellsword dan aliansi pemburu bayaran yang terdesak. Bagaimanapun kota tanpa hukum bukanlah tempat yang bisa dimasukin oleh sembarang orang. Di saat mereka hampir putus asa, Chit datang dan dengan mudah membantai para ghoul. Seorang gadis dari Serikat Spellsword menawari kerjasama dengan Shadow, namun Shadow dengan dingin memerintahkan untuk tidak usah ikut campur karena dia akan mengakhiri semuanya sendiri. Gadis itu tidak bisa berkata-kata. Di tempat lain kita melihat Yukime Sang Yoko sedang bertarung dengan Juggernaut Sang Tiran. Meski satu tujuan, tapi mereka tampaknya berselisih. Tidak lama, Chit yang lewat menghentikan mereka. Sontak mereka berdua terkejut karena ada yang mampu menghentikan serangan mereka dengan mudah. Di sini Chit memperkenalkan dirinya. Dengan sambil mengintimidasi, Chit meminta mereka berdua untuk menyingkir. Baik Yukime maupun Jormungand sudah tidak asing dengan nama Shadow, pemimpin dari pasukan Shadow Garden. Nama asosiasi mereka tampaknya sudah menyebar dengan cepat di dunia bawah. Yukime tampak mendekati Shadow, tapi Shadow dengan dingin menghempaskan tangan Yukime dan pergi. Di sini sontak Juggernaut meledek Yukime. Penjaga pintu masuk dengan jubah serba putih yang mengalahkan Goldie dan Quinton di video sebelumnya, kini berhadapan dengan Chit. Saat penjaga itu mulai banyak bicara, Juggernaut dengan cepat menerobos dan menghempaskan pintu penghalang. Penjaga yang mengenali Sang Tiran hanya bisa membiarkannya lewat. Tapi kemudian yang datang berikutnya juga seorang penguasa pilar, yakni Yukime Sang Yoko. Lagi-lagi sang penjaga hanya bisa membiarkannya. Dan yang terakhir, dia tidak tahu sosok yang berdiri di depannya dan meremehkan Shadow. Yah, langsung saja ya, tubuhnya dibelah menjadi 2. Kita berpindah scan. Beta tampak sedang berada di perpustakaan dan membaca buku. Tapi tiba-tiba Claire dan Mary menerobos dari dinding. Semua pihak di sini tampak terkejut karena menghadapi situasi tak terduga. Tapi Beta mencairkan ketegangan di antara mereka dengan membeberkan identitasnya dan menjelaskan kalau mereka ini di pihak yang sama. Shadow Garden di sini tampak mencari tahu soal kerasukan dan meski sepertinya mereka tidak ada hubungannya dengan kultus Diabolos, tapi mereka para penghuni Menara Crimson tampaknya punya informasi yang dibutuhkan oleh Shadow Garden. Di sini Claire juga menjelaskan alasan dari tujuannya yakni guna menyelamatkan adiknya. Beta dengan wajah konyol membayangkan kalau tuannya Shadow dijadikan sandera. Tapi Rose yang mendengar itu menjadi sangat emosional mendengar Chit dalam bahaya sehingga dia dimarahi oleh Beta.
Beta menjelaskan bahwa Shadow Garden punya aturannya sendiri. Claire dan Mary juga pergi duluan ya melanjutkan perjalanan mereka. Di perjalanan, Claire dan Mary menghadapi pasukan vampir. Mereka bisa menghadapi dengan mudah berkat petunjuk dari Mary. Di sini Claire merasa Mary menyembunyikan beberapa hal dari dirinya dan bermaksud untuk menanyakannya. Tapi Mary menjelaskan kalau setiap orang punya rahasianya sendiri dan terkadang lebih baik untuk menjaganya dan tetap menjadi rahasia. Saat mereka hendak melanjutkan perjalanan, Mary melihat ada dua orang yang sedang bertarung. Yah, itu adalah Jormungand yang sedang menyiksa bos lantai. Mary menjelaskan kalau dia adalah salah satu penguasa dari 3 menara dan mengingatkan untuk menghindari konflik dengannya. Vampir yang barusan dibunuh Jormungand berubah menjadi asap dan kembali hidup. Mary mengajak Claire untuk bersembunyi karena vampir yang barusan dikalahkan oleh Jormungand adalah pemimpin terkuat ketiga di antara pengikut Blood Queen. Tetap berada di situ akan berbahaya buat mereka. Lebih baik untuk jangan sampai dilihat oleh Juggernaut. Tapi sebelum mereka sempat pergi, Juggernaut sudah menemukan mereka. Kini mereka berdua dalam bahaya. Dan lanjutan ceritanya akan kita lanjut minggu depan. Ya, stay tune aja ya. Kalau rame, insya Allah update-nya akan dipercepat. Oke, jadi segitu saja. Saya Zen, Uriwa mau.